Saya mau nanya Pak Ustadz. Mhm. Em, Dulu aku kira gini, dulu waktu aku kecil, aku sempat berpikir gini, agama Islam sama agama Kristen itu nggak ada bedanya, tujuannya hanya satu, tujuannya itu surga. Ya nggak Pak Mhm. Ustadz? Terus? Tapi semenjak aku di sini, di Jawa, di lokasi Jawa, kok menurutku Islam itu banyak yang cerai? Itu pertanyaanku pertama. Banyak yang cerai. Baik. Terus? Jadi gini, Habis Mbak. itu, uh-uh. Boleh kita bahas satu dulu ya. Kenapa Islam banyak yang cerai? Sebenarnya begini, Mbak ya. Di keagamaan kami, bercerai itu halal, cuma paling dibenci oleh Tuhan, gitu. Nah, cerai itu Tapi kenapa pun masih dilakukan? gini. Cerai itu pun juga hanya sebuah jalan buntu yang sudah tidak ada solusinya dan pilihan yang paling terbaik gitu. Contoh saja begini ya Mbak ya, ada suami istri. Ya, ada suami istri, lalu suaminya tidak bertanggung jawab. Dia tidak mau lagi menafkahi. Setiap hari istrinya dipukul, tidak dikasih lagi uang. Sampai memar-memar tiap hari istrinya. Apakah patut dipertahankan laki-laki seperti itu? Kan gitu. Kasihan yang wanitanya. Jadi wanitanya silakan mengambil jalan untuk memanggil wali nikahnya. Lalu dibicarakan. Kalau buntu juga, ya di pembicaraannya, bolehlah ajukan cerai gitu. Karena suaminya sudah tidak bertanggung jawab dan sering memukul dia. Daripada dia sakit tiap hari. Coba bayangkan Mbak, kalau kagak boleh cerai. Masa kita nikmati aja sampai mati dipukulin suami? Kan gitu. Mana jalannya Iya, kalau Mas. tiap hari suaminya pukul? Masa kita, aduh, ya berdoa saya blak tiap hari dipukulnya. Besok-besok dia datang pukul lagi. Oh iya, Mana kirain. solusinya buat perempuan? Katanya perempuan itu adalah wanita yang dihormati, yang terhormat, yang ditinggikan, makhluk yang ditinggikan. Maka harus diberi hak juga untuk wanita gitu. Habis itu aku bertanya lagi nih Pak Ustadz ini. Kemarin aku sempat nonton VT-nya Pak Ustadz gini. Pak Ustadz ngomong sama orang Kristen sama kayak aku, katanya, kamu pernah lihat Tuhanmu? Terus? Jadi orang itu nggak bisa menjawab. Jadi aku nanya balik ini. Emang Pak Ustadz pernah lihat Muhammad? Oh baik, Pernah kalau lihat secara Nabi langsung? Muhammad, ya kalau lihat secara langsung, jelas tidak pernah. Karena saya tidak sejaman dengan Nabi Muhammad. Baik, terus? Tapi kenapa kemarin Pak Ustadz sempat ngomong sama orang Kristen sama kayak aku, bilang gini, kamu pernah lihat gini? Baik. Pertama Mbak, ya jangan Anda samakan Tuhan dengan Nabi, dengan manusia dulu. Iya, aku nggak samakan. Cuman kan pertanyaannya aku samakan. Kan pertanyaannya aku timbal balikan Pak Ustadz gini. Kalau misalnya orang Kristen ngomong sama Pak Ustadz gini, Pak Ustadz pernah lihat Tuhan Pak Ustadz? Pernah lihat Nabi Pak Ustadz? Kan sama. Tuhan dengan Nabi tidak saya lihat, oke? Habis itu gini Pak baik. Ustadz, gini, aku bertanya, aku serius. Gini, di Islam, di ajaran Islam itu orangnya ditutup. Terus? Betul nggak? Pakai jilbab. Jilbab ya. Terus? Tapi kenapa kebanyakan orang Islam masih berpakaian terbuka? Baik. Itu diharamkan atau dihalalkan? Jadi begini Mbak, ya kalau untuk masalah jilbab ajarannya untuk menutup di dalam hadis ya, apalagi di dalam Quran banyak tentang jilbab min jalabibihin, dari kepala sampai ujung kaki ditutup. Yang boleh terlihat seperti apa? Yang terlihat di dalam hadis hanya dua telapak tangan dan wajah dari perempuan. Itu dari hadis. Nah, apabila dia tidak mengikuti ajarannya berarti itu adalah oknum yang melanggar ajaran agama. Betul? Ya. Kan gitu. Lalu kalau kita lihat juga wanita yang terbuka, tingkat pelecehan ya terhadap wanita, rata-rata wanita yang mana? Wanita yang terbuka daripada wanita yang tertutup. Gitu, analoginya gini aja, Anda punya permen. Punya permen yang ada bungkusnya, jika jatuh ke tanah, apakah isinya masih bisa kita makan? Bisa. Coba permen itu terbuka tanpa bungkus jatuh ke tanah.
bisa dimakan. Ya nggak bisa lagi. Kan gitu, Mbak. Ya. Jadi gini pula, ada satu hal lagi tentang masalah kenapa saya menanyakan kepada orang Kristen, apakah kamu pernah lihat Tuhan kamu? Kan kata saya, itu sebenarnya Mbak, kita berbicara tentang masalah keadilan Tuhan. Jadi kalau diarahkan kepada Nabi itu nggak cocok. Kalaunya mau Tuhan, maka perbandingannya ke Tuhan, apple to apple, betul? Bukan apple to lemon atau jeruk. Kan gitu. Nah, jadi waktu itu saya bertanya kayak gini sama Kristen. Hai orang Kristen, di mana letak keadilan Tuhanmu ya? Kalau Tuhanmu nongol di abad pertama di satu kampung dan hanya segelintir orang yang melihat fisik Tuhan. Mana keadilannya bagi manusia, bagi mata manusia seluruh dunia, dan bagi orang yang buta? Di situ kan dia tidak dapat menjawab gitu. Karena tidak ada letak keadilan Tuhan Anda sama dengan orang buta. Nah, kalau kita larikan ke dalam Islam, apakah Tuhannya umat Islam itu dapat dilihat? Jawabannya tidak pernah. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti tidak pernah dia dilihat. Kenapa seperti itu? Itulah bentuk keadilan Tuhan. Sama seluruh manusia, dia adil. Tidak ada yang dapat melihat dia. Sama orang buta, dia tidak dapat dilihat oleh orang buta. Atau orang yang tidak buta, sama, tetap tidak dapat melihat Tuhan. Itulah bentuk keadilan Tuhan terhadap orang yang buta dan yang tidak buta. Coba kalau Tuhan Kristen nongol 33 tahun di abad pertama, hanya segelintir orang yang lihat. Sekarang, mana keadilannya bagi orang buta? Mana keadilan Tuhan Anda bagi mata Anda? Orang abad pertama bisa lihat Tuhan. Sekarang, Anda, saya, kagak bisa lihat Tuhan. Mana letak keadilan Tuhan kayak gitu? Aku mau tanya juga. Kan gitu? Emang ada letak keadilan Muhammad? Oh, kalau Tuhan Nabi kita hanya Muhammad, satu, Nabi. Tuhan kita, cuman nabinya berbeda. Nabi kami, Isa, dan Nabi Pak Ustadz Muhammad, betul nggak? Iya. Udah. Kalau mana Nabi, keadilan Muhammad bagi umat Islam? Baik, kalau keadilan Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Dia diutus di masa tertentu saja. Namanya manusia itu nggak akan bisa adil, Mbak. Ya, Tunggu. namanya manusia. Komentar di bawah netizen bilang gini, Isa itu menghamili anak sendiri. Isa itu nggak pernah menikah. Beda dengan Muhammad. Muhammad menghamili bocah yang 6 tahun, memecahkan perawan yang 6. Ngadat. Muhammad tunggu Ustadz ya, Muhammad itu pernah memecahkan perawan yang umurnya 6 tahun. Betul nggak Pak Ustadz? Baik, saya jelaskan dulu ya, Mbak ya. Baik, saya jelaskan tentang Isa itu. Tidak pernah menikah. Apakah? Oke. Baik. Saya jelaskan dulu sama Mbak ya tentang masalah apakah Nabi Muhammad itu menikahi anak di umur 6 tahun, betul? Oke, dan dikumpulkan di umur 9 tahun. Ya, itu isi hadis. Tapi ada hadis riwayat yang lain, Mbak. Nabi Muhammad menikahi Aisyah tersebut bukan di umur 6 tahun, tapi di atas 15 sampai 19 tahun. Lalu yang mana kita percaya ceritanya? Kita dapat melihat dari perang yang terjadi di zaman Nabi. Orang yang boleh ikut berperang di zaman Nabi itu minimal umurnya 15 tahun. Dan wanita yang dinikahi oleh Nabi tersebut yang katanya 6 tahun, ternyata dia udah ikut perang, Mbak. Artinya umurnya di atas 15 tahun. Nah, tapi jadi berkaitan gini, belum belum selesai, Mbak. Sekarang Belum selesai. 2025 Pak Ustadz, kok banyak yang coba jadi Kristen? Kok jadi banyak di keluarga kami ada 4 loh. Dia tobat jadi pengikut kami, kan aneh. Dia nggak takut sama ajaran Islam.
Oke, baik. Jadi begini, Mbak. Ya, untuk masalah itu kan beda lagi pembahasannya toh, Mbak ya. Nah, terkait untuk masalah menikahi anak kecil. Coba Mbak, begini ya, kagak usah kita pandang di Kristen dulu. Saya mau bukakan dulu sama Mbak salah satu ya dari kekristenan ya. Ya, boleh. Begini Mbak ya. Nah nih, mari kita baca. Ini kitab Anda sebelum diedit ya Mbak ya. Nih, apa kata Yesus? Tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya. Ini Markus 6, 18 sampai 19 dan terbitannya ya Alkitab tahun 1928. Jadi gitu Mbak. Gini. Nah, jadi gini, gitu. Ustaz. Gini, Tuhan itu bukan Maria, tetapi ayahnya Isa. Yang kami sembah bukan Maria, tetapi Isa. Oh Jangan iya, lakukan maksudnya pembicaraan. gini Mbak. Perbandingan, yang saya maksud tadi perbandingan katanya kan Nabi Muhammad menikahi umur 6 tahun, dikumpuli 9 tahun. Di kitab Ya. Anda kan Yesus menikahi Maria Magdalena umur 3 tahun gitu. Tunggu, Pak Ustadz, Yesus nggak pernah menikah. Maria itu suaminya Yusuf. Jadi sebelum Yusuf dan Maria menikah, udah lagi tunangan, Maria itu mengandung Isa. Bukan Isa Beda menikah sama Marianya Maria. Mbak. Maria ada dua, Maria ibu Yesus, Maria istri Yesus. Ada dua di zaman Nah, di Yesus situ. itu. Oh gitu ya. Iya, kiram-kiram Bas, cuma ibunya namanya Maria, bukan. Maria istri Yesus juga ada, dan literasinya Anda bisa Isa cari di itu papirus. nggak pernah menikah, Ustaz. Nah, nanti saya Isa kasih itu tahu. nggak pernah menikah. Beda dengan Muhammad yang memecahkan perawan yang 6 tahun. Nah, Mbak, Jadi agama Mbak. kami nggak diajarkan seperti itu. Beda dengan ajaran Pak Ustadz. Mbak, Yesus di kitab asli Anda ya, di Kodeks Papirus itu dia memanggil Maria dengan sebutan kata istri. Iya, makanya Gitu. Anda perlu banyak baca. Anda Habis bisa itu, buka juga di aku pernah Google dengar ya. nih. Yesus Aku memanggil Pak sebutan Ustadz, kata istri. Pak Ustadz, aku mau nanya, apa benar kemarin aku nonton Pak Ustadz sedang apa sih namanya pokoknya dia sedang ngomong di apa sih namanya di sini kayak menceritakan itu katanya gini, Pak Ustadz dia ngomong tujuan lelaki ke surga yaitu memecahkan perawan wanita. Emang ajaran Islam tujuannya untuk memecahkan itu saja? Dalilnya mana? Tanya ustadznya. Tapi kan sama-sama orang Islam tuh. Jadi aku tanya, aku Iya, penasaran tuh. makanya Mbak, umat Islam itu nggak bisa ditipu oleh ustadznya sendiri. Kenapa? Dia pasti merujuk ke Al-Quran gitu. dan ke hadis Nabi. Jadi kalau ada ustadz mengatakan, hei umat Islam mari kita sembah patung. Apakah saya percaya? Nggak bakalan. Saya pasti minta dalilnya mana. Memang nggak percaya, tapi aku pernah lihat. katanya Nah, gini, gitu juga sama ustadz tujuan- yang mengatakan lelaki tujuan ke di surga yaitu itu memecahkan katanya perawan wanita. Nih, tujuan emang di ya surga ajaran itu kayak katanya gitu. memecahkan perawan, kan gitu. Saya nggak percaya. Kau tunjukkan dalilnya mana sama saya. Mati Tapi kau iya, kalau sama memang nggak saya, percaya. kan gitu. Memang nggak percaya, tapi tunjukkan Nggak juga. bakalan, Yesus Mbak. itu pernah poligami, tunjukkan juga, baru nanti aku tunjukin juga, Mas. Gitu. Biar deal. Gitu. Biar deal. Jadi gini Mbak, nih ya saya tunjukkan ya. Nih, Yesus di papirus ya menyebut istriku di sini ya. Itu Yesus Nih, nggak pernah menikah. potongan Yesus dari nggak pernah ini dari menikah. peneliti Amerika Serikat yang mengungkapkan jika potongan papirus yang menyebut keberadaan istri Yesus itu asli. Kertas papirus yang oleh Surat Kabar Vatikan dinyatakan palsu itu berusia sekitar 1000 tahun. Isinya apa, Mbak? Isinya di sini Yesus memanggil ya dengan sebutan kosakata istriku ya. Gini, Pak Ustadz, kami orang Islam hanya percaya satu buku, bukan seperti orang maksa
bukan orang ya, bukan seperti Pak Ustadz banyak buku, ada Al-Quran, entah buku apa. Mbak. Bagi kami, Mbak. kitabnya hanya satu. Sebentar. Enggak semua ciptaan kami pelajari. Salah, Mbak. Pak Ustadz. Nih. Ini, Mbak, ini buku Anda yang versi asli. Gimana sih? Ini Gitu buku lah. Anda yang versi asli. Di tangan Anda itu sudah diterjemahkan. Ya. Gimana sih? Iya, ya, Pak Ustadz. Aku nanya itu aja sih. Ya. Karena aku bukan gini. Habis itu aku nanya gini. Semenjak aku sampai di Jawa ya, aku nanya gini. Emang Muhammad mendengarkan isi hati mereka kalau misalnya menyembah harus berkoar-koar gitu, seperti orang fasik yang harus bertele-tele, baru Muhammad mendengarkan isi hati mereka. Maksudnya menyembah kayak gimana? Nggak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad, Mbak? Nggak ada. bukan. Terus? Kayak gimana sih? Kayak mengangkat pujian, kayak pergi ke masjid harus loudspeakernya besar supaya seluruh dunia mendengarkan. Emang Muhammad nggak mendengar kalau misalnya hanya doa saja? Apakah harus bernyanyi-nyanyi sampai seluruh dunia mendengar? Mbak, gini Mbak, ya kalau untuk masalah toa ya, toa di masjid yang namanya azan itu udah diatur oleh pemerintah. Maka kenyaringan bunyinya itu sesuai dengan aturan pemerintah 100 dBm, bukan teriak-teriak sampai telinga kita suling kan gitu. Lagi pula Mbak, orang Islamnya yang harus berkoar-koar gitu. Lagi pula Mbak, kalaunya Islam kan dikumandangkan azan kan masih indah tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, Coba Mbak indah. kalau yang ini kayak gimana Mbak? Saya mau minta bacakan sama Mbak sedikit nih. Kalau yang ini pakai toa bisa nggak Mbak? Nih, di kitab Anda ini bisa nggak dibacain pakai toa? Nih, ya, Yehezkiel 23 ya. Nah, nomor 3. Coba Mbak bacain ini. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunnya di jamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Bisa nggak pakai toa itu? Kira-kira menurut Mbak bisa nggak pakai toa dibacakan sama wanita atau sama anak-anak? Bisa nggak pakai toa ini? Aku nggak tahu. Kalau sama Nah, kami ini nggak kitab bisa. Anda Mbak. Cuman kalau Ya, misalnya Yehezkiel diajaran 23. Islam Nanti mungkin Anda bisa buka ya. Dikira nanti saya bohong gitu ya. Ini kitab Anda Yehezkiel 23, Alkitab Yehezkiel 23 Kan nomor 3. tadi Pak Ustadz tadi Mas itu menjelaskan, tadi yang baru naik sebelum aku, dia menjelaskan. Gimana? Ya. Pokoknya lah itu Pak Ustadz, urus aja agamamu, jangan urus agama orang. Iya, Jadi saya itulah, hanya tujuan menyampaikan kita hanya kan. satu, menuju surga. Tapi memang tujuan kita menuju surga. Tapi bagi agama Islam tujuan lelaki itu dan perempuan itu adalah hawa nafsu. Sedangkan kami beda. Oh beda Mbak, Kristen bukan ajaran Yesus. Kalau Yesus menjanjikan 100 kali lipat istrinya, lebih dari Islam. Enggak lah, enggak seperti Nah, makanya Mbak kagak baca kitabnya sih. Ini saya bukakan lagi ya. Yesus janjikan 100 kali lipat istri ya. Itu bukan Boleh? di Alkitab asli kami. Itu bukan di Alkitab asli kami. Yesus itu Iya, nggak ini pernah saya menikah. bukakan Alkitab. Gimana? Mau? Yesus itu nggak pernah menikah. Beda dengan nih. Muhammad memecahkan perawan umur yang 6 tahun. Oke, Mbak, mari kita baca dulu ya. Ini judulnya aja nih gini, Mbak ya. Nih, ini ya judulnya aja. Benarkah Yesus menjanjikan wanita kepada pengikutnya? Nih ya, saya buka Bible ya. Anda bisa buka Matius 19:29 ya, Mbak ya. Matius 19:29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, ya Mbak ya, kata Yesus. Ya, atau anak, atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali istrinya, Mbak ya. Nah tuh, jadi ajaran Yesus dia di surganya kawin mawin Mbak, bahkan dengan 100 istri. Kalah Islam cuma 70 aja.
Ah, Ya, kami nggak. nih Kami nggak istri, diajarin seperti itu, ya. Pak Ustadz. Nih istrinya. Nah, kan? Saya nggak mengada-ngada. Matius 19:29. Versi KJP bisa Anda baca, versi FAYH bisa, versi MILT bisa, ya. Kami nggak. Aku bukan malu. Emang iya, aku bertanya-tanya. Emang ajaran Islam gitu. Padahal ajaran Islam diharuskan. Gini loh. Semenjak aku tinggal di Jawa, aku berpikir gini. Padahal dulu aku pernah bilang Islam sama Kristen sama-sama tujuan menuju surga. Tapi semenjak aku sampai sini, padahal orang-orang Islam banyak di samping jalan yang nggak beres-beres. Emang itu ajaran Islam. Habis itu banyak yang pakai seksi-seksi. Emang itu Iya, ajaran Islam. bukan. Bukannya Islam itu tertutup. Bukan. Jadi Mbak, kalau dia agamanya Islam tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, berarti KTP-nya doang ya gitu. Makanya tidak menaati KTP-nya aturan doang Islam. itu Islam. Cuma KTP-nya yang Islam, orangnya kagak. Iya, itu. Iya. Makanya, lagi pula, Mas, Pak Ustadz, kok banyak ya yang tobat jadi Kristen, Islam tobat jadi Kristen, kok banyak sih? Aku mau tanya dulu. Islam tobat jadi Kristen. Oh enggak, Mbak, di kampung saya aja banyak masuk Islam kemarin. Bahkan tuh kan gara-gara melihat Edis TV ada VT-nya tuh, banyak orang bersyahadat sampai sekeluarga gara-gara lihat Edis itu. Edis. Oh, kira Baru tahu gitu. Aku udah tahu, cuman aku bertanya gini, kok banyak sih Islam masuk Kristen? Kok banyak? Enggak, kebalik Mbak, banyak Kristen masuk Islam sekarang. Coba Anda lihat list di Mu'alaf Center tahun 2024 sampai 2025, 1000 lebih itu. Kebalik. Di keluarga kami ada 4 kok yang jadi itu. Oh yo, kalau dari keluarga Anda, kita kan lihatnya secara global, seluruh Indonesia. Aneh loh, kok mereka hanya gara-gara cinta bisa tobat, gara-gara nggak memegang, maksudnya nggak memegang iman mereka, hanya gara-gara iya cinta, Mbak. iman mereka Kalau makanya kan saya udah sampaikan kepada teman-teman, orang yang keluar dari Islam hanya satu jengkal kayak gini. Apa itu? Dari perut ke bawah gitu. Iya memang gitu. Ininya nggak ada, otaknya nggak ada, kosong gitu Mbak. Karena kenapa Pak Ustadz? Karena ajarannya berbeda, agak lain. Gitu. Kalau urusan keluar agama Islam gara-gara perut dan selangkangan itu banyak ya. Iya Pak Ustadz, gara-gara didikannya kurang gitu loh Pak Ustadz. Ya kalau didikannya kurang di Kristen pun juga banyak Mbak. Makanya kalau kita mau mempertanyakan ke dalam keagamaan orang, lihat dulu gitu di keagamaan kita kayak gimana. Ternyata lebih parah Mbak. Ya. Aduh. Enggak parah. Gitu, makanya kan saya tunjukkan tadi Yesus janjikan 100 istri. Di Islam cuma 70, Yesus janji 100. Habis itu katanya menikahi umur anak 6 tahun. Oh, Yesus aja 3 tahun. Lebih gitu daripada Islam, ngeri. Ada, Yesus nggak pernah menikah, bukan seperti Muhammad. Nanti Mbaknya bisa ambil rekaman saya ini dan pelajari gitu ya, apakah bohong yang saya katakan gitu ya. Kalaupun saya bohong ya Mbak ya, kalaupun saya bohong saya tidak akan tampilkan ke publik gitu. Islam itu banyak kesupan karena kenapa? Karena kurang iman, Thomas. Ya iya, banyak di Kristen kayak gitu Mbak, nggak usah di Islam juga ya. Iya, enggak, aku nggak mau Islam. Mbak tahu nggak pertumbuhan gini Mbak, pertumbuhan Kristen di Eropa, tahu nggak Mbak? Aku nggak tahu. Makanya Mbak, dari 40% tinggal 5% sekarang. Tergerus, makanya orang lebih banyak memilih ke ateis dan ke Islam. Imanku itu tetap 100% untuk Isa dan Tuhan, bukan seperti Islam hanya gara-gara cinta imannya goyang, astaga. Ya iya, banyak Mbak, selain Mbak pun banyak Islamnya goyang gara-gara Islam dari Kristen pindah ke Islam, banyak itu ya. Makanya Mbak, kalkulasinya jangan Anda lihat di keluarga Anda saja. Agamamu sendiri belum tentu agama Islam masuk surga karena Islam itu ajarannya salah. Oh, salahnya di mana? Pokoknya ajarannya salah, diharamkan
diwajibkan harus tertutup, ternyata terbuka. Apa sih? Iya. Ih, Iya itu kan oknumnya jangan toh. munafik. Kalau misalnya terbuka aja, jangan dibilang-bilang tertutup kayak kami Kristen. Nah, Kami nggak dilarang kalau harus itu tutup Mbak ya rambut. tampolin tuh Islam yang buka-buka auratnya, tampolin aja tuh, saya sepakat tuh ya. Iya, Pak Ustadz. Kalau kau Makanya terbuka nggak harus usah munafik dididik gak ya. betul-betul. Kalau nggak, buat buku Al-Quran lagi. Jadi kayak Suruh gitu mereka Mbak. harus Coba pakai kalau kita lihat ya jilbab, Mbak ya di orangnya global. ditutup. Jangan Di hanya global lambang Islam. di global secara kalkulasi seluruh Indonesia tahun 2004-2025 aja banyak orang Kristen yang bertobat ke Islam gitu, banyak. Nggak ada. Nah, makanya Mbaknya banyak Malahan baca, Islam yang banyak bertobat baca lah. jadi Kristen banyak kok. Kemarin Iya, nanti Mbak banyak baca dulu ya, makanya saya tampilkan beberapa data buat Anda belajar jangan gitu, kalian oke? bilang kami menyembah manusia. Jangan. Terus Yesus Sama bukan kok. manusia. Emang aku tanya. Oh, Muhammad meninggal dikubur sedangkan Isa mati bangkit, bukan seperti ya, Muhammad. lebih Muhammad parah dikubur, Mbak, lebih busuk di dalam parah gitu. di dalam kuburan. Kalau Nabi Muhammad meninggal wafat wajar kan dikubur. Yang katanya Tuhan belum ya. Saya tanggapi. Yang katanya Tuhan bisa meninggal, bangkit, naik ke langit, kagak turun lagi, parah lagi tuh. Yang namanya Tuhan itu seharusnya turun naik bisa, dia kuasa gitu. Ngapain habis dia yang namanya Islam Tuhan munafik. mati, bisa mati Islam Tuhan. munafik, Naik ke Islam langit kagak munafik. turun lagi, Mbak. Islam munafik. Waduh, jangan kejang-kejang lah. Turun sendiri teman-teman. Loh, saya kan hanya berikan tanggapan, kenapa Mbaknya turun? Waduh. Teman-teman, kenapa Mbaknya turun? Mbak, tadi kan saya tampilin sama data Yesus menikahi anak umur 3 tahun, kan gitu. Terus saya tampilkan data Yesus janjikan 100 istri toh. Ya, semua pertanyaan Anda saya jawab. Adanya Ustadz katanya yang mengatakan bahwa di surga menikah dengan memecahkan perawan. Dalilnya mana? Saya minta. Mabok kau. Kan gitu. Mabok kalau ngomong sama saya. Terus tadi ya jadiin PT tuh banyak tuh nanti yang